Saat ini saya berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur, dan pantauan arus lalu lintas ini sedari tadi kami di sini, arus lalu lintas ini terpantau cukup macet. Ruas Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air di titik terendam mencapai sekitar 40 cm. Pengendara pun harus sabar untuk bergantian melaju di lajur paling kanan agar kendaraannya tak mengalami mogok mesin. Indonesia tengah membangun ibu kota Nusantara sebagai simbol masa depan bangsa. Tapi di tengah pembangunan, banyak masyarakat yang mempertanyakan, apakah IKN benar-benar solusi? Ibu Kota Nusantara atau yang disingkat sebagai IKN adalah program besar yang dibuat pemerintah untuk mengurangi permasalahan di Jakarta seperti polusi, kemacetan, dan tanah yang terus menurun. Pembangunan IKN ini juga bertujuan agar pembangunan di Indonesia merata, terutama di wilayah Kalimantan. Namun, di balik tujuannya itu, menuai banyak kritik dari masyarakat karena ketidaksesuaian dari rencana pemerintah dan kondisi di lapangan, mulai dari perkembangan pembangunan, penggunaan anggaran, komunikasi pemerintah, hingga kondisi sosial dan lingkungan. Sejak awal, pemerintah menggambarkan IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia. Namun, perkembangan IKN sampai saat ini belum sesuai dengan harapan karena ada beberapa infrastruktur yang belum terpenuhi dan pemindahan ASN yang belum maksimal. Banyak ASN yang masih bekerja di Jakarta karena infrastruktur yang belum terpenuhi. Kondisi ini membuat masyarakat bertanya-tanya tentang kesiapan pemerintah karena kondisi di lapangan belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu kritik terhadap IKN adalah anggaran yang terlalu besar. IKN sendiri telah menghabiskan ribuan triliun untuk pembangunannya. Namun hal ini masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat karena kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil. Mulai dari lapangan kerja yang masih sedikit, bantuan sosial yang masih belum teralokasi semua, lalu IKN telah menghabiskan banyaknya anggaran. Padahal hasilnya apa? Esok hari cukup mampu mewakili suara kami. Rasa ada yang tahu. Masalah terbesar sekarang ini adalah IKN telah meraup ratusan triliun untuk pembangunannya. Justru masyarakat masih mempertanyakan sebenarnya pemerintah itu fokus pada prioritas apa ya? Padahal pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan masih menjadi masalah di berbagai daerah. Selain itu juga seperti sekolah-sekolah yang tidak layak huni, fasilitas tidak melengkapi, sekolah di berbagai daerah pelosok, jembatannya rusak, pengangguran di mana-mana, 19 juta lapangan kerja juga di mana. Pembangunan IKN juga banyak menuai kritik dari lingkungan sosial dan dampak pada lingkungan tersebut. Kenapa? Karena banyak banget masyarakat yang khawatir yang tinggal di daerah Kalimantan kena dampak pada pembangunan tersebut. Selain itu, kondisi alam juga banyak diraup oleh pembangunan IKN. Itu sangat besar dampaknya karena itu hutan seluas itu dikeruk habis-habisan untuk pembangunan tersebut. Semoga aja deh jadi ibu kota kita ya. Ya, sayangnya IKN tidak bisa menjadi ibu kota negara Indonesia karena Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan statement bahwa mereka menolak undang-undang ibu kota Nusantara dan Jakarta masih menjadi kembali ibu kota negara Indonesia. Pemerintah dinilai terlalu optimis dalam memperkembangkan IKN dan masyarakat Indonesia masih mempertanyakan bagaimana sih kelanjutan IKN selanjutnya? Terus gimana solusinya? Solusinya yang pertama adalah memang IKN adalah menjadi masa depan negara, tapi harusnya dilakukan secara bertahap agar tidak membebankan pemerintah. Yang kedua, pemerintah juga harus memprioritaskan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, bukan pembangunan ibu kota baru. Yang ketiga, pemerintah juga seharusnya transparansi
sebagai dananya, agar masyarakat tahu dananya itu dibuat untuk apa, bukannya untuk apa ya. Yang keempat, pembangunan harusnya merata, gak cuma di IKN aja, tapi di daerah yang masih terpencil agar semuanya merata di seluruh Indonesia. Kritik yang dilakukan bukan berarti kita tidak menerima kemajuan, tetapi bentuk kepedulian agar Indonesia menjadi merata. Masa depan Indonesia bukan hanya tentang memindahkan ibu kota, tapi tentang memastikan seluruh masyarakat ikut merasakan pembangunan. Teman-teman perlu diketahui bahwa suara kritis adalah bentuk kepedulian.